Oke, selamat datang kembali dalam kuliah fisika dasar yang kali ini diadakan secara asinkronus karena saya sedang berhalangan hadir di kelas ya. Jadi mata kuliah fisika dasar ini kemarin sudah sampai membahas tentang besaran dan satuan dan juga sampai vektor ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi menuju ke materi kinematika. Nah, jadi outline-nya ada dua ya, ada dua, nanti ada beberapa lagi. Salah satunya adalah ini gerak lurus ya. Gerak lurus itu ada dua jenis gerak lurus, ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kemudian nanti ada juga gerak vertikal pengaruh gaya gravitasi bumi yang sebenarnya secara prinsip mirip seperti gerak lurus berubah beraturan gitu ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan ini ada dua jenis juga, ada beberapa jenis ya. Ada gerak vertikal akibat pengaruh gravitasi bumi ini ada beberapa jenis juga. Contohnya seperti gerak jatuh bebas, gerak benda dilempar ke bawah, dan juga gerak benda yang dilempar ke atas. Kemudian ada lagi adalah gerak parabola. Ya, gerak parabola ini nantinya ini sebenarnya adalah kombinasi dari GLBB dan GLB. Jadi kita akan membahas ini nanti. Nah, pertama-tama kita membahas dulu tentang gerak lurus. Gerak lurus. Jadi kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mengindahkan penyebabnya. Ya, gitu ya. Jadi yang dipelajari di sini adalah bagaimana dia bergerak ya. Tidak peduli bagaimana penyebab geraknya tersebut. Nah, kemudian suatu benda melakukan gerak ya, bila benda tersebut kedudukannya berubah setiap saat terhadap titik asalnya atau titik acuan. Jadi suatu benda itu disebut bergerak ya apabila benda tersebut berubah jaraknya atau kedudukannya terhadap suatu titik asal atau titik acuan. Kemudian suatu benda dapat dikatakan bergerak lurus apabila lintasannya membentuk garis lurus. Nah, gerak lurus ini disebut juga gerak dalam satu dimensi ya, karena dia hanya bertambah atau berubah posisinya pada satu arah saja. Jadi seperti itu. Kemudian gerak lurus seperti yang sudah disinggung sebelumnya ada beberapa yang akan kita bahas. Ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal akibat pengaruh gravitasi bumi. Nah, GLBB kita nanti akan mengenal kecepatan dan kelajuan rata-rata dan sesaat. Ya. Kemudian kalau GLBB kita akan mengenal percepatan rata-rata maupun percepatan sesaat. Jarak dan perpindahan pada garis lurus. Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sementara perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu benda ya yang dihitung dari posisi acuan atau posisi awal. Nah, jadi dia tergantung pada arah geraknya ya. Perpindahan dapat bernilai positif maupun negatif. Kalau kesepakatannya biasanya arah positif itu ditunjukkan atau arah positif ini digunakan untuk menunjukkan arah benda yang bergerak ke arah kanan. Sementara yang negatif itu adalah arah benda bergerak ke arah kiri. Karena kita menggunakan sistem kartesian ya seperti yang di bawah ini ya. Jadi ini adalah titik 0. Kemudian sumbu positif biasanya itu bergeraknya ke arah sini ya. Jadi semakin besar secara positif ke arah sini, sementara ke kiri itu semakin negatif. Nah, dia nilainya negatif. Tapi ini hanya kesepakatan saja ya. Kadang-kadang juga bisa tidak saklek seperti ini juga ya. Tergantung kita itu mau meninjau seperti apa. Nah, kalau yang lebih umum lagi, arah yang negatif itu biasanya adalah digunakan untuk mensimbolkan gerak yang berlawanan dengan gerak utama yang menjadi
acuan. Misalnya kalau kita sedang mengikuti kerangka acuan kita adalah ini suatu kereta, misalnya kereta yang bergerak ya dari suatu stasiun ya, misalnya dari stasiun katakanlah stasiun stasiun Gambir ke stasiun Senen gitu ya, dia arahnya dari Gambir ke Senen ya, kita anggapnya itu adalah gerakan yang positif. Nah kemudian jika kita bertemu dengan kereta lain yang bergerak dari arah Pasar Senen ke Gambir, maka kita bisa menganggap dia adalah gerakannya negatif ya, dengan arah negatif seperti itu ya. Jadi tergantung ini kerangka acuan kita itu seperti apa. Itu biasanya seperti itu menggambarkannya. Jadi tidak selalu bergerak ke arah kiri itu negatif ya. Kalau kita memang mengikuti itu ya, mengikuti suatu kereta yang bergerak kebetulan ke arah kiri ya, maka kita bisa menggunakan ke arah kiri tersebut sebagai positif. Sementara kalau ada benda lain atau gerakan lain yang melawan dia, itu kita kasih tanda yang negatif seperti itu. Kemudian GLB, gerak lurus beraturan, itu adalah gerak dengan lintasan lurus yang kecepatannya selalu konstan ya. Jadi ini adalah bentuk gerak yang sederhana ya, karena kecepatannya selalu konstan ya. Seiring sepanjang waktu. Jadi persamaan umum dari gerak lurus beraturan itu seperti ini ya. Ini adalah X sama dengan V dikalikan T. Di mana X adalah vektor atau yang menunjukkan jarak yang ditempuh ya. Vektor jarak, vektor posisi atau yang di sini kita pakai adalah jarak. Kemudian V adalah kecepatannya ya. Kecepatan itu di sini adalah vektor ya, yang memiliki besaran dan arah. Dan T adalah waktu. Kemudian ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah rata-rata kecepatan yang dilakukan oleh suatu benda ya pada rentang waktu tertentu. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah rumusnya adalah perpindahan posisi dibagi dengan perpindahan waktu. Kemudian ada percepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat itu adalah sama, prinsipnya sama dengan ini ya, perubahan posisi dibanding dengan perubahan waktu. Namun kecepatan sesaat ini adalah delta X-nya dan delta X dan delta T-nya ini dia itu atau delta T-nya ya, delta T-nya ini kecil sekali sehingga mendekati 0. Sehingga kalau dia mendekati 0 ya sama seperti kecepatan pada saat itu ya, kecepatan pada saat itu. Ini instantaneous velocity ya, kecepatan pada saat tersebut ya, bukan pada rentang waktu tertentu. Karena apa? Karena rentang waktunya delta T-nya itu mendekati 0, kecil sekali mendekati. Sehingga bisa dianggap sebagai kecepatan pada saat itu juga. Nah, kalau seperti itu maka limit ya, jadi limit ini dia delta X per delta T ini menjadi bentuk limit dengan limit delta T-nya mendekati 0. Kalau dia mendekati 0 maka simbolnya jadi berubah menjadi diferensial ya, diferensial terhadap waktu. Dx per dt ini adalah turunan ya. Kemudian ada kelajuan rata-rata. Nah, kalau kelajuan rata-rata ini adalah jarak total ya, jarak total yang ditempuh oleh benda ya dibagi dengan selang waktunya. Nah, gitu ya. Jadi kelajuan itu hanya mempertimbangkan jarak totalnya saja ya, tidak mempertimbangkan arahnya. Hanya. Jadi seperti itu. Kemudian kelajuan sesaat. Nah, kelajuan sesaat adalah magnitudo kecepatan yang atau seperti kecepatan tapi yang sudah dihilangkan arahnya. Jadi hanya magnitudonya saja. Jadi kan vektor itu kan dia punya arah dan besar ya. Magnitudo itu kan besar dan arah. Nah, arahnya itu dihilangkan, hanya
tersisa magnitudenya saja. Nah, contohnya ini ya, dalam contoh ini ada Alan ya, dia mengendarai truk di jalan yang lurus sepanjang 8,4 kilo dengan kecepatan 70 km per jam. Tepat pada jarak tersebut, ya, truk tersebut kehabisan bahan bakar. Kemudian selama 30 menit berikutnya, Alan berjalan sejauh 2 km menuju pompa bensin. Nah, kemudian pertanyaan A adalah berapa perpindahan keseluruhan Alan dari awal menyetir sampai tiba di pom bensin. Kemudian yang B adalah berapa interval waktu dari Alan menyetir sampai tiba di pompa bensin. Kemudian kecepatan rata-rata Alan ya, dari mulai menyetir sampai tiba di pom bensin. Nah, kemudian bagaimana jika diandaikan saat di pompa bensin Alan itu menghabiskan waktu 45 menit. Berapa laju rata-rata Alan mulai dari menyetir sampai Alan kembali lagi ke truknya. Nah, ini kita akan coba lihat. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Perpindahan keseluruhan, jadi adalah jarak perpindahan total itu berarti adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Nah, jadi apa namanya posisi ketika dia menyetir itu ya, apa namanya ya, dia menyetir sepanjang jalan lurus sepanjang 8,4 kilo. Kemudian sampai jarak ini dia kehabisan bahan bakar, kemudian dia lanjut jalan kaki 2 kilo ke pompa bensin. Berarti perpindahan keseluruhannya adalah ya ini 8,4 kilo ditambah 2 kilo sama dengan 10,4 kilo. Karena tadi kan 8,4 nyetir dari A sampai tertentu ya, sampai B gitu ya, 8,4 kilo, kemudian bensinnya habis, lanjut ke pom bensin. Jadi jarak total adalah jarak total dari A sampai ke pom bensin, berarti AB plus B ke pom bensin. Kemudian interval waktu dari Alan menyetir sampai tiba ke pom bensin ya. Jadi apa namanya tadi yang diketahui kan ini aja ya, 30 menit berikutnya. 30 menit setelah menyetir dia jalan 2 kilo selama 30 menit. Nah, yang belum diketahui adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyetir sampai 8,4 kilo ini. Nah, kita gunakan rumus GLB ya, gerak lurus beraturan. Tadi kan rumus awalnya kan ini ya, apa namanya, rumus awalnya kan ini nih, X sama dengan V kali T gitu kan ya. Nah, tinggal kalau kita mau nyari T berarti ya ini, tinggal ini pindah ke sini kan. T sama dengan seperti yang ini ya. T sama dengan X dibagi V. Seperti ini ya. Nah, berarti jaraknya tadi ada 8,4 kilo ya. Dibagi dengan kecepatannya 70 km per jam. Nah, ini didapatkan 0,12 jam ya. Sehingga waktu total adalah berapa? Jadi tadi ini menyetirnya itu 0,12 jam ya. Kemudian berjalan kakinya 30 menit itu kan setengah jam ya. Berarti ya ini 0,12 ditambah dengan 0, atau setengah jam sama dengan 0,62 jam. Kemudian kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dari mulai menyetir sampai tiba ke pom bensin berarti ya ini ya, kalau kecepatan rata-rata hanya jarak ini aja, perpindahannya saja dari apa namanya, dari awal menyetir sampai pom bensin. Berarti kan delta X-nya atau perpindahannya totalnya adalah 10,4 km ya. Nah, sekarang dibagi dengan waktu totalnya dari mulai menyetir sampai ke pom bensin, baik secara menyetir maupun jalan kaki, sehingga 0,62 sehingga diperolehlah ini ya. Kemudian laju rata-rata yang dari Alan mulai menyetir sampai kembali ke truk. Nah, di sini dia
kelajuan itu tidak memperhatikan arah ya, hanya memperhatikan jarak total saja ya, magnitudo. Jadi kan kalau ini kita sebagai vektor ya, itu kan penjumlahan vektor itu kan berarti ada arahnya ya. Jadi dia tadi bergerak ke sana ya, ini besarnya adalah 8,4 misalnya, kemudian ditambah 2 kilo ya, ini 2 kilometer. Ya, kalau ini jaraknya itu dalam vektor ya, kemudian dia kembali lagi berarti negatif ya, ini aja. Jadi menjadi ya jarak totalnya hanya 8,4 kilo saja. Gitu kan. Ya, jaraknya atau perpindahannya hanya 8,4 kilo saja. Nah, delta X-nya adalah 8,4 kilo dari situ tadi. Dari bergerak ke sana, jadi kan ini kalau kita buat menjadi vektor kan jadi kayak gini ya, 8,4 plus 2 minus 2 karena dia berbalik arah ya. Nah, sama dengan 8,4 ya. X-nya nih ya, X-nya ini sama dengan ini. Nah, sehingga seperti itu. Nah, kalau di ini jarak total untuk kelajuan itu hanya diambil magnitudonya saja nih. Jadi ini nilainya saja tanpa memperhatikan arah. Jadi di sini simbolnya begini ya. Jadi magnitudo dari ini sama dengan magnitudo misalkan ini kita kasih nama A, vektor A, ini vektor B, ini berarti minus B gitu kan. Nah, dia hanya mengambil magnitudonya saja. Magnitudo vektor A ditambah dengan magnitudo vektor B tambah dengan magnitudo vektor minus B gitu ya. Nah, sehingga ya ini tadi 8,4 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan tadi berapa tuh? Sama dengan jarak totalnya menjadi berapa? Menjadi 12,4 km. Nah, kemudian dibagi dengan ini waktu totalnya ya, delta T-nya. Delta T-nya tadi 0,12 jadi 0,12 tambah setengah jam berarti kan 0,6. Kemudian dia kembali lagi ke apa namanya ke pom bensin ya 45 menit ya. Maka ditambahkan di sini. Dapatkan hasil akhir seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain ya. Jadi posisi dari partikel yang bergerak sepanjang subu X diberikan oleh persamaan seperti di bawah ini ya. Nah, seperti di sini. Satuannya ini jaraknya dalam meter, waktunya dalam sekon. Berapa kecepatan partikel pada T sama dengan 2 second. Nah, seperti ini caranya gimana? Ini adalah posisi ya. Jadi dari persamaan posisi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini berarti ini adalah X. Nah, kemudian untuk mendapatkan kecepatan itu adalah ini ya, delta X dibagi delta T. Tapi di sini dia ditanyakan adalah pada saat T sama dengan ini 2 second. Berarti ini adalah kecepatan sesaat kan. Atau ya kecepatan sesaat ya. Sesaat nih. Nah, sehingga dia menjadi ini menggunakan yang tadi limit itu ya dengan delta T mendekati 0. Jadi seperti ini, dx seperti itu. Nah, ini adalah simbol dari apa? Turunan ya. Atau diferensial. Ya, turunan terhadap T berarti seperti itu ya. Kalau turunan terhadap T berarti ini ya diturunkan terhadap T gitu kan. Turunan itu seperti apa? Jadi kalau turunan itu adalah pangkatnya itu turun ya. Jadi
ketika ada pangkat di sini maka dia jadi turun ya. Jadi kita ini ya, kalau dia tidak ada ini ya, ini berarti T pangkat 0 gitu kan. Maka pangkatnya T pangkat 0 kan sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi ketika ini pangkat itu mungkin kalau lupa, jadi kan misalnya ini adalah A, B pangkat C gitu ya. Ini kalau turunan itu menjadi misalnya ini X sama dengan gitu ya. Nah, D ini adalah variabelnya ya. Dx ini adalah ya variabelnya, ini adalah konstantanya, angkanya ya, ini pangkatnya gitu ya. Nah, diturunkan terhadap B gitu ya. Dx per dB itu menjadi ini ya, C dikalikan A B pangkat C minus 1. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah untuk menjelaskan apa namanya turunan gitu kan. Nah, berarti ini 0 dikalikan 7,8 berarti sama dengan 0 ya. 0 plus nah 9,2 T itu T-nya berarti T pangkat 1 kan, berarti dikalikan 1 ya, 9,2 T pangkat 1 minus 1 gitu ya. Nah, ditambah dengan 3 T pangkat 3 minus 1 gitu kan, sehingga diperoleh seperti yang ini. T-nya pangkat 0 ya, jadi 9 ini jadi 9,2 T pangkat 0 tambah 3 T kuadrat. Nah, ini jadi seperti yang ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, berarti dia di sini sudah adalah dx per dt atau kecepatannya ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan rumus untuk atau persamaan vektor kecepatannya ya terhadap waktu ya, kita bisa mensubstitusikan ini T sama dengan 2 ke sini. Jadi disubstitusikan ke variabel T-nya ya. Sehingga seperti ini didapatkan ya. Oke, kemudian disubstitusikan T-nya ke sini ya. Sehingga mendapatkan hasil yang kita sekarang 9,2 minus 12 sama dengan ini minus 2,8 meter per second. Nah, sehingga partikel tersebut ya bergerak dengan kecepatan 2,8 meter per second ke arah X negatif. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana grafik dari GLB? Jadi grafik dari gerak lurus beraturan itu ada bisa digambarkan dalam dua jenis ya, diilustrasikan dalam dua jenis. Yang pertama grafik X terhadap T atau ini adalah apa? Perpindahan ya, atau posisi terhadap waktu. Kemudian kecepatan terhadap waktu. Nah, seperti itu. Jadi ada dua jenis ya. Nah, kemudian kalau X terhadap T-nya seperti apa? Jadi ya ini mungkin mengingatkan saja bagaimana membaca grafik yang seperti ini ya. Jadi kalau membaca seperti ini berarti ini dibaca grafik sumbu Y terhadap X gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya praktikum ada grafik ya. Nah, mengasih judulnya seperti apa? Berarti grafik pada sumbu jadi judulnya adalah grafik sumbu Y-nya apa? Misalnya kalau ini kan X ya. Berarti grafik X atau jarak terhadap sumbu X-nya ini. Sumbu X-nya kan berarti ini T. Nah, ini nanti misalnya kalau diganti dengan apa namanya simpangan ya, apa namanya itu pegas misalnya X gitu ya, sama bebannya. Grafik berarti grafik simpangan ya, grafik pertambahan pegas, pertambahan panjang pegas X terhadap variasi terhadap
perubahan gaya ya, terhadap perubahan gaya f seperti itu. Jadi karena yang di sini adalah fungsi dari ini gitu ya. Jadi di sini adalah xt gitu ya. Nah, ini xt nih, kurva ini adalah kurva x sebagai fungsi t. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau GLB maka akan menghasilkan garis lurus seperti ini ya. Jadi jaraknya akan bertambah besar secara linear ya, secara linear. Dan dia mulai dari sini nih, 0 ya, dari 0. Nah, ini berarti persamaan garisnya seperti ini ya. Dengan V itu adalah gradien ya. Gradien atau ini ya. Kalau di sini berarti X per T ya ini. X per T adalah V berarti ya. Ini gradien. Gradien garis ya. Nah, dia berpotongan dengan titik 0, titik origin. Nah, jadi begitu ya menggambarkannya, berarti pada saat 1 second dia perpindahannya atau posisinya 20, 2 second 40, 3 second 60 dan seterusnya mengikuti persamaan garis lurus yang seperti ini. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang konstan yaitu adalah V-nya ini. V-nya selalu konstan ya ini. Di sini V-nya adalah 20 derajat. Jadi gradiennya ini selalu konstan nih. Ya. V itu adalah kalau dalam garis grafik ini V itu adalah gradien dari garis lurus ini. Jadi dia konstan terus gradiennya. Kemudian, nah ini kalau kecepatan terhadap waktunya, ya kecepatan terhadap waktu dia seperti ini ya. Kecepatannya akan selalu konstan pada waktu berapapun. Dia maka menjadi garis lurus yang flat seperti ini ya. Berpotongan pada sumbu X di kecepatannya tersebut ya. Pada satu nilai. Dan dia di T berapapun nilainya selalu konstan. Nah, kemudian perpindahan atau jarak perpindahannya itu bisa dihitung dengan luas area di bawah kurvanya ini. Nah, ini kan seperti ini nih. Ini kan V ya, V ini kan berarti di sini adalah apa nih? Kalau ini menjadi sebuah bangun ya, ini kan segi 4 ya, persegi panjang. Ini misalnya ini adalah panjangnya di sini tadi apa berarti T, yang di sini apa panjangnya V. Nah, sama dengan luasan areanya kan berarti V kali T. Nah, seperti itu. Ini sama dengan apa? Sama dengan jarak. Nah, ini dalam sumbu ini ya, V dan T. Nah, kemudian GLBB. GLBB, hal-hal penting dalam GLBB ya, bahwa kalau dalam GLBB itu berbeda dengan GLB seperti tadi ya, di mana kecepatannya itu selalu berubah. Atau kalau di GLB tadi kecepatannya selalu konstan, kalau si GLBB kecepatannya itu berubah. Tapi perubahan kecepatannya dia selalu tetap ya. Jadi yang tetap bukan kecepatannya tapi perubahan kecepatannya. Nah, perubahan kecepatan tiap satuan waktu itu adalah percepatan dengan notasinya adalah A atau simbol untuk akselerasi. Kemudian perubahan kecepatan ada dua macam ya, ada positif dan negatif. Kalau dia berubahnya itu positif, ya, nilai percepatan itu positif atau A-nya lebih dari 0, itu dia mengalami percepatan, ya, berarti dia makin cepat. Sebaliknya kalau dia negatif nilainya percepatan itu, akselerasi itu
negatif, maka dia adalah mengalami perlambatan. Jadi bukan tambah cepat tapi tambah lambat pergerakannya. Seperti direm gitu ya. Nah, kemudian sama ya, percepatan dan perlambatan itu selalu konstan dia. Jadi rumus dari percepatan itu atau akselerasi ya, itu adalah delta V dibagi delta T atau perubahan kecepatan terhadap waktu. Kemudian percepatan ya, dia adalah perubahan kecepatan. Dan kecepatan rata-rata berarti ya V2 minus V1 dibagi T2 minus T1 atau perubahan kecepatan terhadap satuan waktu. Kemudian percepatan sesaat ya, itu sama ini ketika selang waktunya itu sangat kecil mendekati 0 sehingga deltanya itu berubah menjadi berubah menjadi D. Nah, ini adalah turunan juga ya, turunan terhadap waktu. Jadi percepatan adalah ini ya, percepatan sesaat adalah dv per dt ya, atau atau bisa ditulis juga seperti ini ya, kalau kita menggunakan acuan ini adalah vektor adalah x gitu ya, posisi gitu ya. Nah, maka percepatan adalah perubahan dari perubahan posisi ya. Perubahan dari perubahan posisi terhadap waktu gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan dx ya, dx per dt kan kecepatan dikalikan dengan d per dt, maka jadi d kuadrat x dt kuadrat. Jadi ini adalah turunan kedua ya, kedua dari posisi atau x. Nah, ini bisa sebagai vektor maupun skalar ya. Nah, kalau dalam penulisan yang lain nih, kalau dalam matematika, mekanika mungkin, tapi kalau biologi enggak kali ya. Nah, ini ditulisnya ada juga begini ya. Ini turunan pertama itu ada ini, ada aksen gitu, x aksen berarti ini dx per dt. X double aksen itu adalah d kuadrat x dt kuadrat atau turunan kedua, atau ditulis juga seperti ini ya, dengan dot kalau dalam fisika ya. X dot 1 itu adalah turunan pertama dari posisi, jadi x kalau diturunkan ya dx d per dt gitu ya, jadi x dot 1 atau turunan pertama, kemudian kalau diturunkan lagi d per dt lagi menjadi x double dot gitu ya, turunan kedua. Nah, ini tapi mungkin kalau di nggak terlalu simbolnya mungkin kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Kemudian hubungan antara ketiga kecepatan, percepatan dan posisi itu seperti apa ya. Jadi seperti ini ya. Ini sudah saya gambarkan tadi sekilas ya. Jadi kalau dari ini posisi menjadi kecepatan itu diturunkan ya sampai ke percepatan. Kemudian kalau sebaliknya kita mau mencari posisi dari velocity atau kecepatan, maka kita melakukan integrasi sehingga mendapatkan. Sebaliknya kalau kita dari percepatan mau mencari ini, maka kita integralkan seperti itu. Nah, kalau dia gini ya, urutannya seperti inilah, seperti yang ada di bawah itu ya. Dari posisi menuju kecepatan ke percepatan diferensiasi atau turunan. Kalau dari percepatan ke kecepatan ke posisi itu adalah integral. Nah, kemudian grafiknya seperti apa? Grafik
gerak dengan percepatan konstan ini seperti apa grafiknya? Bisa digambarkan menjadi 3 grafik sebenarnya ya. Jadi perubahan posisi ya, perubahan atau grafik antara grafik antara posisi terhadap waktu, grafik antara kecepatan terhadap waktu, dan grafik percepatan terhadap waktu. Ini bisa menjadi 3 itu ya. Kemudian ini adalah ini hubungan antara kecepatan, percepatan, dan waktu ya. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya, sehingga bisa ditulis seperti ini ya. Vt ini adalah kecepatan akhir ya pada t tertentu yang ini. Kecepatan pada t tertentu. Kemudian V0 ini adalah kecepatan mula-mula ya. Kecepatan awal. Nah, bisa di sini dibagi dengan waktunya, sehingga bisa ditulis menjadi seperti ini ya. A dikali T sama dengan Vt minus V0 ya. Sehingga kemudian bisa dipindahkan nih ya. Kecepatan akhir Vt itu kalau ini bisa dipindahkan ke sini ya, sehingga menjadi Vt sama dengan V0 plus AT seperti yang dituliskan di sini. Oke, kemudian ada hubungan antara perpindahan kecepatan dan waktu. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah ini ya, definisinya adalah perubahan kecepatan atau kecepatan awal dan kecepatan akhir dibagi 2 kan, rata-ratanya kan gitu kan. Kecepatan ini bisa ditulis seperti itu. Jadi kalau gitu bisa jadi seperti ini ya. V0 plus Vt dibagi 2 itu kan kecepatan rata-rata. Nah, sementara Vt itu adalah apa? V0 kayak kecepatan awal ditambah dengan perkalian antara percepatan dan waktu gitu kan. Nah, ini disubstitusikan ke sini sehingga bisa ditulis seperti yang ada di sini. Jadi V0 ini Vt-nya ditulis seperti ini ya, dibagi 2. Nah, ini bisa ditulis juga menjadi ini kan kalau ini dijumlahkan kan jadi kayak gini ya, V0 2 V0 plus AT dibagi 2 gitu kan, sehingga ini bisa ditulis menjadi ya ini ya V0 ditambah AT ya, ini karena ini tadi dibagi 2 kan, 2 V0 dibagi 2 ditambah ini 2 V0 dibagi 2 ditambah AT dibagi 2 gitu kan. Nah, ini jadi V0, ini jadi setengah gitu kan. Jadi seperti ini. Nah, V0 plus setengah AT. Jadi ini ada rumus yang kedua. V rata-rata, kecepatan rata-rata sama dengan V0 plus setengah AT. Nah, ini ada percepatan T itu waktu. Oke, kemudian kalau kita ingin mencari posisi X dari persamaan 1,2 tadi ya, itu yang mana yang 1,2 itu yang titik 2 ya. Titik 2 itu adalah kecepatan rata-rata ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan ini juga ke GLBB. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi ya dibagi dengan perubahan waktu. Jadi seperti ini. Maka ini adalah perubahan posisinya dari titik 1 ke titik 2. Ini adalah delta X-nya. Kemudian yang ini adalah delta T-nya. Nah, dengan T1 di sini adalah nilainya 0 ya ini. Nah, ini kita bisa
tulis di sini adalah 0 saja sebenarnya. Nah, kemudian yang ini adalah waktu, perpindahan waktu. Ya, ini ditulis menjadi X1 bisa kita tulis karena dia adalah titik awal ya, bisa kita tulis menjadi X0 ya. Posisi awal ya kita simbolkan X0. Kemudian ini kita simbolkan dengan X, gitu kan? Nah, ketika seperti itu maka ya bisa ditulis menjadi seperti yang ada di sini. Kita ini VAVG gitu ya, sama dengan X minus X0 dibagi dengan T saja ya, karena T1 pada saat awal itu kan 0 ya, T-nya waktunya 0, jadi sama dengan T. Kemudian bisa ditulis menjadi gimana? Nah, ini V AVG kali T sama dengan X minus X0. Kemudian ya untuk mencari X ya, nah, kita hanya perlu memindahkan ini saja ke sini ya. V AVG kalikan T ditambah X0 atau posisi awal ini ya. Ini adalah posisi awal. Posisi awal ini bisa jadi 0 ya kalau dia mulai dari suatu titik ya. Kalau misalnya kita ini ya kita gambarkan dalam sebuah kartesian, ini origin ya. Kalau dia itu pas di sini, maka X0-nya ya 0. Dia bergerak misalnya sepanjang sumbu X gitu ya, sumbu X. Dia bergerak gitu ya. Sampai theta tentu dia ada di sini, jaraknya itu misalnya 20 meter gitu ya. Ini adalah X-nya ya. X-nya itu ya ini X-nya. Nah, kecepatan rata-ratanya berapa? Ya, bisa dicari dengan cara seperti ini. Kemudian persamaan 1,9 ya, disubstitusikan ke persamaan 1,10 ya, kan menghasilkan persamaan 1,11. Nah, jadi gimana nih? 1,9 kan yang ini nih. Jadi ini disubstitusikan ke sini ya. Jadi menjadi seperti ini. X sama dengan X0 plus V0 plus setengah AT dalam kurung karena disubstitusi ya, dikalikan T gitu kan. Sehingga menjadi apa? X0. Oh, ini indeks ya supaya nggak salah nanti. Ini adalah indeks. X0 ini indeks 0 gitu ya. Plus P0. Ini kan berarti distributif ya, ini perkalian seperti ini kan distributif. Jadi dia melekat ke P0 dan melekat juga ke setengah AT-nya. Ya, setengah T kuadrat. Ini X. Nah, kemudian menggunakan terms yang sama kayak di sini tadi, ini adalah perpindahan atau delta X atau ya kita sebut aja seringnya itu kan S ya. Nah, ini X minus X0, nah, ini adalah perpindahannya ya, perpindahan. Jadi X ini adalah jarak pada saat T ya, setelah bergerak sejauh T. X0 adalah titik mula-mula ya, jadi ini ada perpindahan sama dengan P0 T plus setengah T kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah perpindahan ya. Delta X atau bisa juga sering ditulis menjadi S ya, jarak. Itu ya. Oke, kemudian lanjut kalau dari persamaan 1,8 tadi yang ini ya, kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau di persamaan ini 1,12 dan 1,19 ini disubstitusikan ke 1,10, maka diperoleh seperti ini. Maka coba kita lihat ya. Misalkan ini ya, jadi kan 1,9 disubstitusi ke 1,10 kan dapat ini ya. Nah, kita tulis lagi seperti itu. Salah, bentar ya. Oke. Sebentar. Refresh dulu. Oke, sorry. Oke,
refresh dulu. Nah, sudah bisa lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini kan hasilnya tadi dari 19 ke 110 kan dapatnya X min X0 sama dengan P0T min atau plus setengah T kuadrat gitu ya. Nah, T-nya kita substitusikan dengan ini ya. Misalkan kita dapat nih, ini disubstitusi ke sini ya, maka dapat V apa namanya VT V0 minus V0 kuadrat dibagi A. Ya, ini kan tadi kayak itu ya. Jadi T-nya ini disubstitusi ke sini ya. Ke sini dan ke sini. Oke kan. Plus setengah A ya, ini ya, setengah A dikali dengan T kuadrat. Sekarang ini jadi ada begini. VT minus V0 kuadrat dibagi A kuadrat gitu kan. Nah, itu kita bisa tulis menjadi sini ya, biar. Jadi VT V0 minus V0 kuadrat per A plus setengah A dan VT V0 ini dikerjakan dulu ya, VT minus V0 kuadrat ini ya. Jadi menjadi VT kuadrat plus V0 kuadrat kemudian minus 2 VT V0 kan dibagi dengan A kuadrat gitu. Nah, ini bisa kita coret ya. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini sama dengan sekarang berarti menjadi apa namanya itu? Oke, ini jadi ya 2 VT0 ya. Oke, ya. Kemudian ini kita buat menjadi sekarang kan jadi begini kan ya. VT V0 minus V0 kuadrat per A ditambah dengan VT kuadrat plus V0 kuadrat minus 2 VT V0 dibagi dengan 2A ya, karena ini tadi ini dikali ini ya. Nah, ini kan kalau mau kita jumlahkan maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya menjadi 2A sehingga di bagian sini harus kita kalikan 2 ya. 2 VT V0 minus 2 V0 kuadrat ya, dan plus VT kuadrat apa namanya plus V0 kuadrat minus 2 VT V0 gitu kan ya. Nah, kemudian ini kita bisa coret karena ini ya 2 VT V0 ini 2 VT V0 bisa saling menghilangkan. Nah, kita coret. Kemudian yang ini minus 2 VT V0 plus V0 2 V0 kuadrat plus V0 kuadrat ya, jadi bisa disederhanakan menjadi ini VT kuadrat minus V0 kuadrat ya, dibagi dengan 2A. Nah, ini sama dengan tadi X min X0. Nah, kemudian bisa ditulis sekarang menjadi kayak gini. X min X0-nya menjadi 1 ya berarti ya. Jadi ya bisa ditulis misalnya
X min X0 dikalikan dengan 2A ya. 2A sama dengan VT kuadrat minus V0 kuadrat. Atau bisa juga ditulis menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A ini ya. X min X0. Atau ini sebenarnya bisa ditulis sebagai S tadi ya. Nah ini karena ini pindah ke sini ya. Menjadi 2A X min X0 plus V0 kuadrat. Nah ini sama dengan yang di sini ya. Misalnya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian karena ada dua macam perubahan kecepatan, ya, ada yang A-nya positif dan negatif, maka ada juga GLBB itu dengan percepatan dan perlambatan. Nah, kemudian secara grafik GLBB itu ada grafik V terhadap T dan grafik X terhadap T. Ini untuk percepatan yang positif maupun negatif ya, dua-duanya. Nih grafik V terhadap T-nya ya, kecepatan terhadap waktu dia linear ya karena percepatannya konstan. Nah ini dia berarti ini untuk grafik yang percepatannya positif ya. Garis lurus, semakin T-nya semakin besar maka V-nya makin besar. Nah kalau gambar ini maka kecepatan awalnya dia bersinggungan di titik origin ya. Memotong titik origin artinya percepatan atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0 ya. Tidak ada kecepatan awal, dia jadi diam. Jadi diam. Kemudian kalau dia berpotongannya tidak dengan origin atau titik 0, 0,0 tapi dia memotong sumbu V yang Y ini ya di ke atas ini pada suatu titik tertentu, maka dia memiliki kecepatan awal ya. V0 ini adalah nilai kecepatan awalnya. Ini dia punya nilai. Kemudian kalau dia itu grafiknya kebalikan dari yang ada di sini, dua ini, maka itu artinya dia mengalami perlambatan dengan sehingga A-nya atau gradiennya itu negatif. Kalau ini tadi gradiennya positif, kalau yang ini gradiennya negatif. Berarti persamaannya jadi berubah ya. Tadi kan kalau VT sama dengan V0 plus AT ya. Kalau dia percepatan yang negatif menjadi seperti ini. Ada perlambatan. Jadi dia akan semakin kecil kecepatannya seiring pertambahan waktu. Kemudian jarak yang ditempuh dari gerak tadi itu adalah luasan di bawah kurva ya. Nah, karena grafiknya seperti ini, nah, maka dia adalah luasan dia adalah luasannya area segitiga atau trapesium ya, karena yang umumnya adalah trapesium ya. Jadi luasan trapesium seperti ini ya. A plus B dikali T dibagi 2. A plus B itu mana ya? A plus B adalah ini sisi yang sejajar. T-nya adalah tingginya, tinggi trapesium. Jadi tinggi trapesium itu ini ya, sisi sini. Jadi kalau mau menghitung trapesium itu kan kalau umumnya kan begini bentuknya ya. Jadi ini sisi yang sejajar nih. A ini B salah. Begini ya. Kita hapus dulu. Nah, jadi ini sisi yang gini ya, dia trapesium itu yang anunya seperti ini tingginya ini A, ini B. Gitu ya. Jadi kayak gitu, maka kalau ini tadi berarti ini ya V0 ya. Ini yang A ya. Ini yang B, ini berarti V0 ya. Ini VT. T-nya adalah waktu. Nah, jadi seperti itu. Ya sama dengan persamaan 1/11. Nah, kemudian kalau grafik jarak terhadap waktunya gimana? Nah, kalau
GLBB dia berupa parabola karena ada faktor kuadratnya dan pangkat 2-nya di sini ya. Sehingga garisnya menjadi garis lengkung yang bukan sembarang lengkung tapi adalah parabola ya, karena ada faktor kuadrat. Ini untuk yang percepatan positif, yang ini yang percepatan negatif. Oke, mungkin video ini saya sampai sini dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti ada pertemuan yang selanjutnya.